Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Hadifah, NIM 2125007, mata kuliah pengantar praktik kebidanan dari Prodi S1 Kebidanan Reguler, Universitas Kader Bangsa Palembang. Dalam hal ini saya akan membahas penyuluhan tentang anemia pada remaja putri. Mari kita simak pembahasannya. Remaja putri dikatakan anemia ketika tubuh kekurangan sel darah merah atau eritrosit, sehingga kadar hemoglobin dalam darah lebih rendah dari batas normal. Menurut data, 1 dari 4 remaja putri di Indonesia menderita anemia. Apa yang terjadi di dalam tubuh jika remaja putri menderita anemia? Bila remaja putri anemia, sel-sel tubuh tidak mendapat cukup oksigen. Mengapa demikian? Karena dalam sel darah merah, Hb lah yang berfungsi mengikat dan mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Jadi, bila kadar Hb kurang, jumlah oksigen yang dibawa Hb ke seluruh tubuh juga tidak cukup. Oleh karena itu, badan akan merasa lelah dan sulit konsentrasi. Jadi, jika kita tidak anemia, sel-sel tubuh kita akan mendapat cukup oksigen karena sel darah merah mengandung Hb yang banyak. Terkadang orang menganggap anemia sama dengan tekanan darah. Padahal itu merupakan dua hal yang berbeda loh, karena anemia berhubungan dengan kadar Hb yang kurang dalam darah, sedangkan tekanan darah berhubungan dengan kerja jantung yang kurang kuat memompa darah ke seluruh tubuh. Perbedaan lainnya, jika anemia diketahui dengan pemeriksaan darah, jika tekanan darah rendah diketahui dengan menggunakan alat ukur yang dipasang di lengan. Apa saja tanda dan gejala anemia? Tanda dan gejala anemia biasa dikenal dengan 5L, yaitu lesu, letih, lemah, lelah, dan lalai. Selain itu, jika kita anemia, kita akan merasa pusing, berkunang-kunang, mudah mengantuk, dan sulit berkonsentrasi. Oleh karena itu, penting sekali untuk mencegah anemia. Lalu, mengapa kita harus peduli sekali terhadap anemia? Karena banyak sekali kerugian akibat anemia yang diantaranya kemampuan belajar menurun, terganggu kegiatan sehari-hari karena badannya terasa lemas, daya tahan tubuh menurun, dan jika setelah menikah, ibu anemia beresiko lebih tinggi mengalami masalah saat hamil dan melahirkan. Mengapa seseorang dapat terkena anemia? Penyebabnya yaitu kekurangan asupan protein, asam folat, vitamin B12, dan zat besi. Bisa terjadi juga karena pendarahan atau menstruasi dan kecacingan, dan adanya faktor genetik yaitu thalassemia. Remaja putri sangat rentan terkena anemia karena kebutuhan zat besi yang tinggi pada masa pubertas. Pertumbuhan dan perkembangannya sangat cepat di masa pubertas. Lalu, kehilangan zat besi akibat pendarahan saat menstruasi seminggu sekali. Dan saat remaja, kebiasaan makan yang kurang baik atau kurang asupan zat besi terutama dari pangan hewani. Saat kita sudah merasakan gejala anemia, artinya anemia yang kita alami sudah parah. Mengapa demikian? Karena anemia pada tahap awal seringkali tidak menimbulkan gejala dan fungsi tubuh sudah terganggu. Jadi, jangan menunggu hingga timbul gejala untuk melakukan pencegahan anemia. Yang dapat kita lakukan untuk mencegah anemia adalah makan makanan mengandung zat besi. Zat besi merupakan salah satu zat yang dibutuhkan tubuh untuk menghasilkan hemoglobin. Zat besi bersumber dari pangan hewani dan nabati. Contohnya, banyak terdapat pada daging-dagingan, ikan-ikanan, maupun kacang-kacangan dan lain-lainnya. Dan untuk membantu penyerapan zat besi dalam tubuh, konsumsi juga bahan makanan yang mengandung vitamin C seperti buah-buahan pada stroberi, jeruk, kiwi, semangka, dan lain-lainnya. Dan jangan lupa konsumsi tablet tambah darah 1 minggu sekali.
Selain mengonsumsi makanan kaya akan zat besi, konsumsi tablet darah sangat membantu memenuhi kebutuhan zat besi harian. Lalu bagaimana caranya? Tablet tambah darah diminum 1 tablet sekali seminggu di hari yang sama. Tablet tambah darah dapat diminum setelah makan dan dapat diminum dengan air jeruk atau air putih. Sangat disarankan jangan diminum bersamaan dengan air teh, susu, atau kopi karena dapat mengurangi penyerapan zat besi yang ada dalam tablet tambah darah. Setelah minum tablet tambah darah, makanlah buah sumber vitamin C ataupun bahan makanan lainnya untuk meningkatkan zat besi. Ada yang bilang minum tablet tambah darah menyebabkan mual. Hal tersebut benar, namun pada sebagian orang. Untuk mengurangi kemungkinan mual, minum tablet tambah darah setelah makan, jadi perut tidak dalam keadaan kosong. Selain itu, tubuh kita menyesuaikan sehingga perlahan-lahan kita tidak mengalami mual lagi setelah minum tablet tambah darah. Minum tablet tambah darah juga menyebabkan tinja berwarna agak kehitaman, tapi jangan khawatir, itu tidak membahayakan kesehatan dan justru dapat menandakan bahwa zat besi diserap dengan baik oleh tubuh. Salah satu efek samping dari mengonsumsi suplemen zat besi adalah feses yang berwarna gelap. Sejak pandemi COVID-19, pemberian tablet tambah darah sempat berhenti, sehingga perlu adanya koordinasi yang baik antara pihak puskesmas dan sekolah, sehingga pemberian tablet tambah darah tetap terlaksana dan mematuhi protokol kesehatan.